Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Imam Haramain Al-Juwaini, ya. Wasolnal yaum ila surutul mufti wal mustafti, ya. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang syarat-syarat seorang mufti dan juga mustafti, ya. Jadi mufti itu adalah orang yang mengeluarkan fatwa, ya. Kalau saat ini bisa sebuah lembaga, organisasi, ya. Sementara mustafti itu adalah orang yang bertanya atau yang meminta fatwa. Nah, dari sini kita mulai wa min syartil mufti, ya. Adapun syarat dari seorang mufti itu adalah wahual mujtahid, ya. Dia itu adalah seorang mujtahid, ya. Apa itu? Ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Jadi seorang mufti syaratnya itu adalah seorang mujtahid yang dia itu alim dalam hal fikih, ya, baik dari sisi hukum yang sifatnya itu adalah hukum asal dan juga hukum cabang, ya, serta hal-hal yang sifatnya itu dikhilaf, yang diperselisihkan, dan juga pemahaman terhadap madhabnya sendiri, ya. Jadi biasanya seorang mufti itu dia memiliki madhab yang dipegang, memahami mana hukum asal, mana hukum furu, hukum cabangnya, hal-hal yang sifatnya itu diperselisihkan, ikhtilaf dan lain sebagainya. Bimasa ilal fiqhi wa qawaidihi wa furu'ihi wa bima fiha minal khilafi liyadhaba ila qawli minhu, ya. Jadi dia itu memahami tentang permasalahan fikih, ya, kaidah-kaidah fikihnya, cabang-cabangnya, dan juga semua hal terkait yang ada perbedaan pendapat di sana, ya, untuk menjadi dasar bagi apa? Bagi perbedaan pendapat ulama agar memilih salah satu dari pendapat yang ada dan tidak menyimpang darinya dengan memunculkan pendapat baru, ya. Artinya bahwa min khilafi yadhhaba ila qawlihi minhu wala yukhalifuhu bi ayyuhdisa qawlan akhar. Jadi dia tidak membuat sebuah istilahnya pendapat baru sebelum memahami pendapat-pendapat sebelumnya. Listilzami tifaqi man qablahu bi adami dihabihim ilaihi ala nafyih. Jadi karena kesepakatan ulama sebelumnya dengan tidak memunculkan pendapat baru itu menunjukkan bahwa pendapat itu memang dinafikan, ya. Artinya ya seorang mufti itu harus betul-betul memahami tentang ilmu fikih dan juga cabang-cabangnya. Wa ayyakuna kamilal alati fil ijtihadi arifan. Jadi seorang mufti itu juga dia harus memiliki perangkat ijtihad, yang memiliki metodologi dalam ijtihad dan juga pengetahuan yang cukup luas terkait dengan bima yahtaju ilaihi fistimbatil ahkam, ya. Jadi seorang mufti itu harus memahami tentang metodologi, ya, dalam ya menetapkan suatu hukum, ya, mengistimbat, artinya melahirkan, memutuskan, menetapkan dari suatu hukum minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijal warawin lil akhbari liyakhudha bir riwayatil maqbul minhum dunal majruh, ya. Jadi seorang mufti itu dia betul-betul harus memahami tentang ilmu nahwu, kemudian juga lughat, kemudian juga memahami tentang bagaimana rijal, ya, artinya para perawi yang meriwayatkan hadis, ya, kemudian juga kabar-kabar, ya, yang diambil dari riwayat yang dia itu apakah makbul ataupun juga ditinggalkan, ya. Wa tafsiril ayati waridati fil ahkam wal akhbaril waridati fiha liwafiqa dzalika fi ijtihadihi wala yukhalifu, ya. Juga seorang mufti dia juga harus memahami tentang tafsir dari ayat-ayat hukum,
ya kemudian juga hadis ahkam, hukum-hukum hadis-hadis hukum, agar dia bisa menyesuaikan atau bisa menggunakan dalam ijtihadnya yang tidak bertentangan dengan ayat dan juga hadis tersebut, ya. Kemudian wa ma dzakarahu min qaulihi arifan ila akhirih min jumlatin alatil ijtihad wa minha ma'rifatuhu biqawaidil usuli wa ghairu dzalik. Jadi ketika musannif atau Imam Haramain Al-Juwaini menyebutkan tentang arifan ila akhirih, yang mengerti atau memahami arif tentang segala sesuatu itu, termasuk di dalamnya adalah perangkat ijtihad atau metodologi dalam ijtihad. Misalnya yaitu harus memahami tentang usul din, ya, usuluddin, kemudian juga usul fikih dan ilmu-ilmu yang memang diperlukan dalam proses ijtihad. Nah, kita lanjutkan. Wa min syartil mustafti ayyakuna min ahli taklid, ya. Adapun syarat dari mustafti, yaitu orang yang pertama adalah orang yang layak bertaklid, artinya orang yang memang awam yang hanya mengikuti dari pendapat ya mufti atau pendapat ulama-ulama yang mu'tabar, ya. Wa yuqallidal muftiya fil futya fa illam yakunil syakhsun min ahli taklid bi angkana min ahli istihad falaysa lahu ayyastaftiya kama qala walaysa lil alim ay al mujtahid ay yuqallida litamakkunihi minal ijtihad, ya. Jadi dikatakan tadi syarat mufti itu adalah orang yang layak untuk bertaklid, artinya orang awam yang memang tidak mampu untuk memahami nas secara langsung, ya. Jika tidak layak bertaklid, ya, kalau dia itu mampu untuk beristihad, maka dia tidak boleh meminta fatwa, sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang alim, ya, seorang alim itu adalah apa? Orang mujtahid yang tidak boleh bertaklid karena ia mampu untuk berijtihad, ya. Maknanya bahwa seorang mustafti, orang yang bertanya, itu adalah orang awam yang tidak mampu untuk menggali hukum-hukum dari nas secara langsung dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, ya, dan juga metodologi yang lainnya. Kalau ada seorang yang mampu, ya, maka dia tidak boleh untuk mencari atau untuk bertanya, karena dia mampu untuk apa? Mendapatkan atau memperoleh atau menetapkan, ya, atau menggali hukum-hukumnya secara sendiri. Nah, dari sini kita bisa pahami tentang anwa'un nas, ya, pembagian dari tingkatan manusia. Yang pertama adalah al-mujtahid awil mufti, yaitu seorang mujtahid dan juga seorang mufti. Lahu syarton, ada dua syarat. Yang pertama adalah aliman bimasailil fiqhi, ya, faham, alim dalam masalah fikih. Dan yang kedua adalah ma'rifatul ulumul lati ta'yinu alal istimbat, ya. Jadi memahami tentang ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk proses istimbat atau menetapkan hukum, ya. Yang kedua adalah muqallid atau awam atau mustafti, ya. Jadi yang kedua adalah orang awam, orang yang bertanya, dan juga orang yang muqallid. Wa syartuhu, dan syaratnya adalah ayyakuna ahlal litaklid. Syaratnya adalah dia itu adalah seorang yang memang layak untuk bertaklid dan juga bukan seorang mujtahid, ya. Dari sini kita pahami berarti mufti adalah orang yang mampu untuk berfatwa, ya, orang yang berfatwa yang memiliki keilmuan dalam hal ijtihad, sementara mustafti adalah orang yang bertanya, orang awam yang tidak layak untuk berijtihad, dan dia itu adalah orang yang memang muqallid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.